Ini kemungkinannya dua nih. Dia gadungan udah lama atau enggak minimal protolan sabuk putih gitu. Tak bikin skenario, Mas. Aku datang ke tempat latihannya, pura-pura prapolos, ya kan? Pura-pura prapolos, tapi sakralnya tetap sakral warga. Waktu itu cari pinjaman sakral siswa, Nggak ada. nggak ada kan? Tapi dia nggak paham juga. Wes, ikut di situ, sambung. Tak bikin skenario, Mas. Aku datang ke tempat latihannya, pura-pura prapolos, ya kan? Pura-pura prapolos, tapi sakralnya tetap sakral warga. Waktu itu cari pinjaman sakral siswa, Nggak ada. nggak ada kan? Tapi dia nggak paham juga. Wes, ikut di situ, sambung. Desanya itu Buasi Sesetrate, Mas. Desanya. Kepala desanya pun warga juga. Nah itu saya tuh hampir digeruduk sama kepala desanya berserta dulur-dulur sana, pelatih-pelatihnya banyak. Dan mereka waktu itu marah karena belum tahu kronologinya. Oke. Waktu itu mereka benar-benar marah itu. Gara-gara sambung sama warga. Iya, kan? dan Mas itu Benny hampir didatengin warga. digeruduk. Jadi saudara-saudara yang di sana nggak terima, Mas, karena ini nanti beritanya simpang siur, nanti tak ceritain semua. Oke. Oke lor, jadi sekarang saya berada di rumahnya Mas Benny Yosa. Yang dimana kemarin kita sudah bahas tentang tenaga dalam ya. Dan Mas Benny ini menjual hasil buku tuh bisa membeli rumah ini. Rumah ini sekarang jadi padepokan lor. Jadi Mas Benny ini sekarang sudah menjadi ketua umum cabang YouTube. Jadi Padepokan Esa Ceria, Mas. Kenapa disebut padepokan Esa Ceria? Ya biar dikira pecahannya Esa Terate. Pecahan Esa Terate cabang YouTube, Iya. cabang TikTok gitu ya. Cabang YouTube, cabang TikTok, sama Instagram. Nama Instagram juga ya. Ketua umum cabang media sosial. Iya. Enggak lah, jangan lah. Jangan ya? Ada paguyubannya itu media sosial. Oh iya ya. Oh iya. Jangan. Dan ini buat tugu juga. Boleh kita sini, Iya. Mas? Ini tugu terbesar, sebesar rumah loh ini. Tugu sebesar rumah. Iya. Saya ini tuh saking cintanya sama Esa Terate, Mas. Saya tuh tinggal di dalam tugu Esa Terate, Mas. Mas Benny Yosa tinggal di dalam tugu Esa Terate. Iya. Kurang fanatik gimana coba? Kurang fanatik gimana ya? Kalau- tapi jangan dibuat tawur loh. Iya, enggak. Kalau mobil ada gambarnya biasa. Stiker. Iya. Saya tuh tinggalnya aja di dalam tugu Esa Terate. Tinggal di dalam tugu Esa Terate. Ini tugu Esa Terate ini. Tapi bagus loh ukirannya. Ini manual, Mas. Ini manual. Manual. Jadi sengaja aku Lah kan memang manual kan? enggak, kan ada yang udah cetakan rapi. Cetakan. Rapi Oh, banget. makanya dia rapi. Rapi banget kayak bed itu kan ada. Cuma menurutku itu kurang bernyawa. Kurang bernyawa. Jadi Ini sengaja- timbul ya. Iya, sengaja tak bikin manual. Jadi memang bentuknya nggak sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Masya Allah. Oh, ada filosofinya. Yang namanya padepokan itu harus penuh filosofi. Tapi yang buatnya warga? Enggak. Bukan warga. Bukan. Loh, salah lo bisa. Hampir salah. Hampir salah. Kenapa? Persaudaraan ini mau ditulis perumahan. Untung belum kering waktu itu. Tak tungguin, Mas. Tetangga sini kan, dia kan pinter bentuk-bentuk ngukir-ngukir dari semen itu kan pinter. Mas, bikinin kayak gini bisa? Oh, bisa, gampang itu. Wah, mantep, Mas. Tak suruh bikin langsung. Ternyata jadi malpraktek kan. Terus ini Trisula nih kenapa begini? Karena ini lupa ini, Mas. Tadi nggak ada? Iya. Lupa. Ada Trisula. Ya wis. Wah, wis. Diakalin. Iya, dimasukin sini malah jadi kayak garpu gini nggak apa-apa. Ya, Ini ya. pedangnya itu kayaknya yang ini tuh kebalik. Jadi hadap sana semua. Ya, nggak apa-apa. Itu tadi. Kita menghibur dirinya kan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi setelah ini banyak yang tawaran kepada beliau. Alhamdulillah ada. Ada. Dan hasilnya bagus-bagus. Tapi ini termasuk malpraktek. Malpraktek Tapi itu. bagus menurut saya ini, Mas. Iya. Menurut saya ini udah bagus ya. Malpraktek habis itu bikin yang dulur sana kan ada yang pesen juga pengen. Jadinya bagus. Jadinya rapi banget bagus. Kerambitnya nih keren. Ini kayak pisang kan? Oh iya ya. Kayak pisang tuh. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi ini menurutku udah termasuk keren sih. Coba di sini aja ngerekamnya, kasihan panas. Kameramen panas. Ngomong-ngomong nih Mas Benny,
Mas Beni kan pernah beberapa kali menangkap warga gadungan. Oh, sering. Ada malpraktek juga deh. Ada salah tangkap, ada. Tapi itu beneran nggak sih? Apanya? Apa settingan? Beneran itu, Mas. Beneran nangkep warga Beneran. gadungannya. Karena kan beberapa kali menurut kalau Nah, ini banyak info. Oh. Jadi beberapa itu kebetulan. Beberapa itu ada info. Jadi memang udah ada yang dicurigai. Nah, terus kita ciduk ke sana. Itu memang kadang juga sampai kebetulannya jam. waktunya dekat-dekat gitu ya. Yang Pak D itu, yang Pak D apa? Sabuk merah itu, yang gadungan yang Pak D sabuk merah yang cuci ginjal itu di Salatiga, luar Salatiga pelosok itu, Mas. Itu saya sore-sore kan, sore-sore belum mandi, belum apa lagi santai. Tahu-tahu di grup ada yang share. Ini ada gadungan tapi tua, kita sungkan gitu kan. Terus, wih, di mana itu, di mana? Langsung tak samperin ke sana. Itu perjalanan ya 1,5 jaman lah sekitar. Oke. Lebih dikit mungkin. Madiun lah. Wah, itu samperin sana, datengin ke rumahnya itu yang Itu masih yang di sabuk Jawa merah. Tengah? Masih, jadi di luar Salatiga. Kalau ini kan di Boyolali nih. Terus ada yang cewek. Ya, itu kebetulan yang cewek itu nggak sengaja. Nah, kemarin itu yang parah itu ada yang salah sasaran tuh. Salah sasaran gimana? Ternyata warga beneran. Tadinya dikira warga gadungan. Iya, Ternyata warga beneran. ternyata warga beneran. Kalau infonya gimana kok bisa menduga itu warga gadungan? Wah, itu kita sambil duduk aja kayak. Oke, kita sambil duduk aja. Sambil duduk. Ini seru ini ceritanya. Dan saya Wes, hampir wes, wes. dikeroyok. Dulur-dulur rame banget tuh. Nah, Aku sini aja kayaknya ya. oke. Gimana itu? Apa? Cahaya aman? Aman lah. Belakang nggak ada sinar-sinar kan ini. Itu tuh di daerah Solo, Oh, masih sini. Kartosuro. Jadi sebelumnya Solo, Solo tuh. Ada dulur sini itu DM di IG, Mas. Mas, ini tempatku ada warga gadungan nih. Cuman orangnya tuh udah setengah baya kan, udah agak lumayan tua lah di sana tuh warganya, pelatihnya tuh muda-muda. Masih umur sekolah, baru lulus sekolah 1 tahun gitu kan. Mereka sungkan. Gimana Mas enaknya Mas? Loh, ini dari dulur Boyolali. Wah, langsung semangat dong, Mas. Iya. Wah, Boyolali deket gitu kan, terjangkau lah, masih satu kabupaten. Sambung aja Mas, nanti sambungin sama aku, tak bikin konten gitu. Pasti rame itu kan gadungan. Sambung jadi sambung. Sambung. Sambung sama warga gadungan itu. Tapi warga beneran. Dan saya nyamar jadi siswa polos itu. Dan dia memang nggak tahu sama Mas Beni. Nggak tahu, Dia dia memang orang yang nggak aktif di medsos dia. umur 40-an lah, Ya, Mas. Facebook paling orang-orang Facebook. Umur 40-an. Jadi dan latihan kan juga malam, remang-remang gitu kan. Itu videonya hampir viral. Sehari, Hampir viral? Iya, sehari udah 150.000 rame lebih udah, gitu, udah rame itu kan. Nah itu gini ceritanya tuh gini Mas, kenapa kita bisa jadi salah sasaran dan ini nanti akhirnya hampir geger geden loh ini. Hampir geger gede. Hampir geger Berarti gede. Mas Beni hampir di masa juga. Hampir didatengin. Hampir didatengin, Mas, Hampir ya? didatengin. Gara-gara sambung sama warga Iya, gadungan, dan Mas itu Beni hampir didatengin warga. digeruduk. Jadi saudara-saudara yang di sana nggak terima Mas, karena ini nanti beritanya simpang siur, nanti tak ceritain semua. Oke. Jadi itu awal kisahnya tuh gini. Dia tuh kan jualan makanan, entah lele, entah bebek goreng gitulah. Nah, ada warga situ beli nasi goreng di sebelahnya jualan nasi goreng. Dia beli nasi goreng pakai kaos PSHT kan. Disapa, "Woi Mas." Ya, "Dulur, dari mana?" "Dari sini, daerah Jawa Timur tuh Mas." Terus, silakan Mas, main ke tempat latihan gitu kan. Yang warga muda di sana tuh gitu. "Silakan Mas main ke tempat latihan di sana." "Oh iya, kapan-kapan saya mampir ke sana." Gitu. Nah, selang berapa hari pas latihan tuh datang nih. Datang di tempat Yang latihan. dikira warga gadungan ini datang nih. Datang. Nah, ini mohon maaf. Jadi beliau itu kayak gimana ya orangnya tuh. Orangnya tuh ngomongnya ngelantur, nggak karu-karuan. Wah, siswa polos sudah dibilangin yang aneh-aneh yang nggak seharusnya dan banyak yang salah. Orang-orang lama. Dan banyak yang salah, banyak yang ngawur lah, banyak yang ngawur. Oh, jadi ada kecurigaan di sana. Ada kecurigaan. Terus ditanyalah sama si warga ini kan, "Mas, sampean itu dari mana?"
Dia jawab dari cabang ini, rantingnya ini, desanya ini, dan desanya itu Bu Asi Sejahtera, Mas. Desanya, kepala desanya pun warga juga. Nah itu saya tuh hampir digeruduk sama kepala desanya berserta dulur-dulur sana, pelatihnya banyak. Dan mereka waktu itu marah karena belum tahu kronologinya. Oke. Waktu itu mereka benar-benar marah tuh. Terus gini, dia itu kesalahannya, dia tahun pengesahannya bohong. Oh, bohong atau mungkin lupa kali ya? Enggak, lupa lah tahun pengesahan. Dia sengaja bohong, dituain mungkin biar kelihatan keren apa gimana Ya kan. kalau dituain kan tidak terdeteksi lah Iya. kalau kita nanya di liting gitu. Nah itu, dia sebenarnya pengesahan tahun 2008, ngakunya itu pengesahan tahun kalau nggak salah 95 apa 96, pokoknya dituain jauh. Jadi miskomunikasi. Ya, diceklah ke sana. Ya, kita kan gampang kalau ngecek ya. Iya, nggak ketemu kan? Dicek leteng itu, nggak ada Mas. Nama itu leteng itu nggak ada. Itu padahal yang ditanyain itu orang dari desa yang sama. Jadi kebetulan juga nggak kenal gitu kan, karena mungkin dia sering merantau apa gimana. Dan kebetulannya itu banyak banget. Di desanya itu basis Sejahtera, tempat latihan banyak. Nah, yang dikira Gadungan ini, dia itu kebetulan latihannya nggak di desanya. Dia latihan di Padepokan. Nah, di saat itu, di Padepokan itu latihannya dibagi dua. Yang sore latihan reguler, yang malam Kasworo. Dia ikut yang malam Kasworo. Udah nggak kelacak Di ini tempat kan. itu ya? Iya, nggak kelacak nih. Terus, wah, yang dulur sana pun ngomong, wah itu Gadungan itu positif, nggak ada di sini. Tahun segitu nama itu nggak ada. Gadungan itu. Ya Wah, benar. mantap ya kan. Benar, tapi tahun segitu memang nggak ada. Memang nggak namanya. ada. Heeh. Nah, terus udah sini, nggak apa-apa. Nah, langsung masuk. Apa? Terus kita yakin, wah itu Gadungan, positif Gadungan. Dah, sana masuk. Apa? Dia tuh modelnya gini loh Mas. Kalau yang nggak ada di Sejahtera itu malah dia ceritain seolah-olah itu ada. Jadi ditambah-tambahi. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ngedebus itu, dua bual kan, ngapusi. Bohong dia, ngarang Ini lah. bahaya tapi Heeh. nambah-nambahin. Nah, giliran ditanya hal-hal yang pakem yang pasti ada di Sejahtera, luput Mas. Dia nggak bisa jawab, gitu kan? Ya mungkin lupa atau gimana. Cuma keterangan selanjutnya dari tetangganya tuh memang dia tuh orangnya agak begitu, gitu kan? Ngelantur, suka ngelantur, suka mengada-ada, suka halu begitu memang, gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Setelah kita ngobrol-ngobrol, kan direkam nih obrolannya si warga sana ini kan direkam, dikirimin ke saya kan. Saya juga menyimpulkan ini kemungkinannya dua. Dia itu mungkin protolan sabuk putih, atau dia jadi Gadungan udah lama banget. Karena dia itu banyak tahu tentang Sejahtera juga. Tapi giliran yang penting-penting, yang jelas-jelas penting dan gampang loh ya, pertanyaan-pertanyaan itu Nggak salah, malah nggak tahu gitu kan. Ini kemungkinannya dua nih. Dia Gadungan udah lama atau enggak minimal protolan sabuk putih gitu. Wes, akhirnya tak bikin skenario Mas. Aku datang ke tempat latihannya, pura-pura prapolos, ya kan? Pura-pura prapolos, tapi sakralnya tetap sakral warga. Waktu itu cari pinjaman sakral siswa, nggak ada kan? Tapi dia nggak paham juga. Wes, ikut di situ, sambung. Setelah sambung, nah ini alhamdulillahnya juga saya tuh sambungnya waktu itu sambungnya sportif. Ya memang agak ya tapi biasa. Sambung biasa. Jadi benar-benar sportif, nggak ada mukul kepala, nggak ngawur, dan ada wasitnya juga. Jadi benar-benar sambung normal gitu loh, sambung sportif, sambung aman. Dan dia berani dan nggak ada cedera. Ya kalau sakit ketendang wajar lah ya. Cuma nggak ada cedera yang serius, itu nggak ada gitu kan. Setelah sambung, baru interogasi nih, gitu kan, interogasi. Di interogasi dia tuh ngomongnya itu juga bulet. Kesana kesini. Tapi setelah sambung tadi, tahu nggak Mas Beni itu warga dia? Belum tahu. Belum dikasih tahu tetap? Belum. Terus yang interogasi tetap Mas Beni? Sesepuh sana. Oh. Sesepuh sana, cuma saya ada juga di situ. Habis itu nimbrung kan, duduk sebelahnya gitu saya kan. Cuma yang interogasi sesepuh sana. Dia ngomongnya tuh bulet. Dan habis itu dia ngaku juga loh kalau dia Gadungan. Ngaku Gadungan? Iya. Jadi endingnya tuh, ya udah saya bukan warga. Ya udah,
saya bukan warga. Gitu, itu ada videonya saat itu loh, Kok Mas. bisa dia ngaku bukan warga? Ya, Apa didesak oleh dulur? Kamu ini warga Gadungan bukan gitu? Iya didesak iya, cuman mungkin karena dia saking bingung nggak bisa ditanyain yang penting-penting ini nggak bisa jawab kan, terus mungkin dia putus asa mungkin. Akhirnya dia ngaku kok, dia nggak, yaudah saya bukan warga, dah. Cuman santai memang dia tetap santai, dia tetap nggak kelihatan merasa bersalah gitu memang nggak. Cuman dia ngomong saya bukan warga, dah. Gitu. Habis itu selesai, kita masih ngopi di situ. Kita masih ngopi di situ, rokokan di situ, masih ngobrol bagus. Jadi nggak ada istilahnya, wah nggak ada itu. Yang jelek-jelek itu nggak ada. Kita masih ngobrol di situ. Saya juga ikut ngobrol. Kita ngomongin yang macam-macam lah. Kita ngomongin tentang ini itu di luar Reza Terate gitu kan. Habis itu udah malam pulang. Nah, besoknya saya tuh ditelepon sama tetangganya yang di daerahnya sana. Ditelepon, Mas, itu si A itu beneran warga loh. Saya tuh tetangganya. Gitu Itu karena mungkin dia nonton video atau gimana? Iya, dia nonton videonya kan, nonton video terus Share lacak-lacak. dulur-dulur lah ya. Dapat dia, terus nomor HP saya juga dapat, telepon WA. Sempat teleponan? Telepon WA. Mas, itu beneran warga tuh, itu saya tetangganya gitu kan. Sebentar, Mas. Sampean pengesahan tahun berapa? Dia bilang dia pengesahan tahun 2000. Nah, sampean pelatihnya apa bukan? Saya gitu kan. Bukan, saya bukan pelatihnya. Pas orang ini disahkan, sampean ada nggak? Ngelihat nggak? Saya tanya gitu kan. Enggak juga, Mas. Nah, itu karena saya curiga dia jadi Gadungan itu udah lama, Mas. Jadi mungkin di tempat sana juga dulur-dulur itu taunya dia warga, padahal Gadungan. Oh iya. Kan ada kemungkinan tuh. Bisa terjadi kan. Wong Gadungan yang jadi ketua ranting bertahun-tahun aja ada kok. Jadi kemungkinan itu kan ada. Terus sebentar. Coba besok tak lacak ke pelatihnya, tak cariin pelatihnya. Dilacak ke pelatihnya pun nggak ketemu karena dia latihannya kan nggak di desa itu, Mas. Dia latihannya di Padepokan memang, di Padepokan cabang itu gitu kan. Habis itu dilacak ke Padepokan cabang itu. Nggak ketemu juga. Karena tahun pengesahannya bohong. Habis itu terus ditelusuri, ketemu yang pelatih tahun 2008 itu ketemu. Pelatih tahun 2008 itu ketemu, kan ada info katanya dia itu kayaknya sasaran 2008 gitu kan. Coba cek yang latihan di Padepokan 2008. Pelatihnya bilang nggak ada, Mas. Karena kebetulan itu pelatih yang reguler yang siang. Dia beda latihannya beda tempat. Latihan di situ beda jadwal. Beda jadwal. Pelatihnya beda gitu kan. Enggak, dia tegas. Enggak, Mas. Saya itu ngelatih di Padepokan yang disahkan 2008 itu yang ngelatih saya. Saya nggak punya siswa itu. Dia ternyata setelah selidik itu dia pelatih siang, pelatih sore, pelatih reguler. Ini latihannya Kasworo, Kasepuan latihannya malam. Tapi setelah itu ketemu akhirnya kan. Besok pelatihnya telepon saya. Mas, itu beneran warga. Saya pelatihnya. Mutiar aku. Aku langsung panik kan. Sebentar, Mas, sampean bener pelatihnya? Iya. Lah ternyata itu semua baru terbongkar tuh. Dia tuh latihan di Padepokan dan ikutnya yang malam, bukan yang siang. Sampean tanya yang siang nggak tahu. Sampean tahun pengesahannya pun dia bohong. Dia ngomongnya pengesahan tahun berapa, ternyata yang bener itu dia pengesahan 2008 gitu kan. Baru malah. 2008 Ngakunya? ya. Ngakunya 9 sekian gitu. Tahun 90-an. 95 apa 96 ngakunya. Apa 92 gitu. Pokoknya jauh banget. Malah duluan kita. Iya. Lah terus akhirnya waduh gimana? Dan itu pelatihnya marah, Mas. Pelatihnya nadanya ketus marah. Ini besok hari Minggu saya ke sana. Ini karena Pak Lurah sini juga nggak terima. Warganya ada yang dibegitukan di sana sama saudara sendiri. Belum marah. Nah, setelah saya selidiki ternyata beritanya yang nyampe sana itu dibumbui. Gitu kan. Katanya setelah sambung pulang masih dihajar lagi, dikeroyok. Padahal nggak ada, kita tuh habis diinterogasi baik-baik, nggak dibentak-bentak. Ya, benar. Nggak dibentak-bentak. Kita benar-benar tanya baik-baik. Habis itu selesai, oke, dia udah bilang saya bukan warga, oke, saya bukan warga. Ya udah kita ngopi. Wes ngopi Pak D. Kita ngopi, wes ngobrol masih di situ sampai malam, ngantuk, pulang. Jadi nggak ada kekerasan kan. Terus wah ini kalau saya bayangin kan gini, kalau bener mereka digerutuk kan, bilang tuh mau 5 mobil apa gimana gitu kan. Mau ngapain?
mau geruduk ke sini. Intinya mereka nggak terima. Mereka sambil mau bawa bukti-bukti piagam dan seterusnya dari sana. Ya nggak apa-apa kalau memang klarifikasi. Ya. Tapi nggak mesti banyak juga. Mereka marah kan. Aku mikir gini, ini kalau banyak orang, ini nanti nggak susah diajak ngomong baik-baik kan. Iya. Kalau udah rame-rame, panas kepala, jauh, capek, itu kan pasti susah diajak ngomong baik-baik. Ya udah kalau gitu. Habis itu saya tuh bertiga sama yang pelatih-pelatih yang laporan ke saya itu kan. Dan itu masih ada. Kalau video klarifikasinya masih ada. Kalau sambungnya tak hapus. Oh, video sambungnya udah. Udah. Aman. Berikan tebu. Apa? Video sambungnya tak hapus. Tapi video klarifikasinya masih ada tuh. Lah, kita bikin klarifikasi, kita ceritakan yang klarifikasinya sama beliau. Enggak sendiri. Kita bertiga, kita ceritakan kronologinya lengkap kayak yang tak omongin tadi kan. Dan itu benar-benar nggak ada kekerasan, nggak ada apa, nggak ada ini itu, nggak ada bentak-bentak, nggak ada, benar-benar semuanya halus-halus saja gitu. Setelah itu tak upload, linknya tak kirim ke pelatihnya sama Pak Lurahnya itu, kepala desanya. Nah, habis itu mereka nonton nih, mereka bisa menerima. Baru paham. Nah, ternyata memang kesalahan ya, karena dia tahun pengesahannya bohong. Yang kedua omongannya memang ngelantur nggak jelas ke sana ke sini. Jadi itu parah banget. Itu nggak bisa kita ceritakan di sini. Iya. Yang jelas datang ke tempat latihan, siswa masih polos, udah dijak ngomong soal kode lah, soal itu yang rahasia. sakral yang rahasia itu udah. Nah, pelatihnya kan kaget, ini warga apa-apaan kayak gini kan gitu kan. Nah, jadi harap maklum. Nah itu mungkin untuk pelajaran kita, kalau ada gadungan itu jangan sampai eksekusi barbar. Iya, betul. Jadi salah warga gadungan, taunya harus begitu, lebih hati-hati lagi ya. Taunya begitu, wah itu kalau misalnya barbar, wah jadi panjang itu mas. Iya, bahaya. Jadi panjang, bahaya itu. Dan itu dulu kejadian di Semarang. Sempat salah juga. Salah. Udah dihajar, hajarnya over dan rame-rame gitu kan. Viralin lagi. Enggak, waktu itu belum ada sosmed, zaman dulu kan. Siaman. Dihajar parah, ternyata beneran warga, bapaknya tingkat 2. Wah, itu. Ya kadang pemahaman orang ini suka lupa, Mas. Jadi Iya. lama nggak aktif di latihan, ya kadang hal-hal yang tentang privasi etc. dia lupa juga. Iya. Ya. Tapi lebih baik ngaku, saya tuh lupa loh. Nah, gitu. itu aman. Tapi kalau memang kita warga beneran nggak mesti takut mas ya, walaupun interogasi itu. Tapi dengan catatan jangan mengaku-ngaku, misalkan dia pengesahan 2008 tapi dituain. Nah, itulah yang membuat miskomunikasi tadi. Nanti dilacak nggak ketemu nggak ketemu. Jadi ya bingung juga siapa yang salah. Iya. Dan kalau zaman sekarang kan gampang. Ada grup WA. Masa kita nggak punya grup ranting, grup cabang mungkin nggak punya kan. Iya. Cuma kalau grup rayon atau grup ranting kan pasti ada nih. Hari gini tinggal gampang lah. Apalagi ada Instagram kan. Nah, cek aja PS hati mana. Tinggal tanyain aja. Tanya sama pelatihmu gitu. Saya tuh berapa kali nyari dulur juga, padahal beda pulau gitu kan. Ketemu gampang. Kalau kita tahu dia dari cabang mana, gampang. Gitu. Jadi itu hampir, waduh aku. Endingnya jadi gimana? Damai. Endingnya damai. Ketemu nggak? Enggak, saya ke sana minta maaf. Tetap? Iya, aku minta maaf ke sana dan menyesal banget itu. Yuk, nggak apa-apa, dia nggak apa-apa, nggak ada yang menerima. sakit. Menerima. Itu enaknya. Itu memang benar-benar dulur ya. Apa ya mas? Ya nggak apa-apa mas. Olahraga sambung biasa gitu kan. Dan yang nggak ada yang sakit, nggak ada yang cedera. Jadi benar-benar ya sambung biasa gitu. Nggak ada. Ya tapi intinya dijadikan pelajaran mas ya, ketika kita ketemu warga gadungan jangan sembarang eksekusi juga. Jangan sembarang eksekusi dan manusiawi aja. Bila perlu diajak loh. Kalau saya gitu sih mas, biasanya memang dia ngaku warga, kita curiga kan, jangan ditanyain dulu. Kan udah ngaku warga nih, sambung dulu. Kayak dulu ada yang di sini warga gadungan yang sampai sambung nangis itu. Oh ya, ikut kan gitu. Aku anak-anak itu, mas gadungan mas, positif gadungan, positif mas gadungan, gitu kan. Ya udah besok latihan, ajak sini kita gilir, biar digilir siswa-siswa Jambon itu. Gitu. Ketendang kayaknya, ketendang sesek kan. Tapi nggak sesek banget sebenarnya. Dia kayaknya udah ketakutan kan, kayaknya memang udah ketahuan nih mungkin gitu kan.
kena mental di situ mungkin. Nangis dia. Ngaku. Ngaku gadungan nangis dia. Tapi kan lah salahmu ngaku kamu warga kan, kalau sambung kan wajar. Iya. Mas Doni kemana-mana suruh sambung kan. Nah itu, jadi jangan ditanyain dulu. Kalau ditanyain dulu dia udah ngaku baru disambungin, menurut saya salah juga. Iya, mending sambung dulu baru ditanyain. Sambung dulu baru ditanyain, tapi sambungnya yang sportif. Jangan mukul kepala, jangan ini. Kayak mau eksekusi gitu. Iya, Ya, sambung jangan. itu seperti biasa gitu. Iya. Ya ketendang sesek wajar lah. Kita sambung juga biasa ketendang sesek. Tapi aku pengen juga loh Mas, pengennya nih maksudnya ketika sambung aku pura-pura jadi polos, tapi ketahuan sih. Diketahuan. Jadi polos atau jadi warga gadungan. Cara di make up mungkin ya, kasih brewok gitu. Aku pernah pakai masker aja ketahuan. Jangan masker, kasih brewok. Susah jadi mau misalnya eksekusi sambung jadi pura-pura jadi siswa polos. Tapi endingnya aman ya. Damai dan itu menurut saya aman. Kalaupun beliau ternyata benar-benar dulur, benar-benar warga, ya kan ini sambung Iya, nih. nggak masalah. Nggak masalah. Ya mungkin dia malah itu karena dipiralkan sih Mas. Ya. Ya dikira gadungan itu, marahnya itu dikira gadungan. Takutnya itu. orang ngecap dia nanti ke depannya ya, dia Iya. gadungan, padahal dia beneran. Ya tapi bener kalau dia warga beneran nggak mesti takut. Nggak pasti takut. Ya jangan tapi informasi tetap harus jelas Lur. Iya. Karena Tahun pengesahan nggak bakal lupa sih Mas. Iya. Masa iya tahun pengesahan lupa ya lucu. ya mungkin kalau materi lah lupa wajar. Oh, lah ya. wajar. Tapi kalau tahun kelewatan sih ya. Iya. Kalau KTA-nya nggak ada. nggak ada katanya. Ya. Nah, ini kayaknya tuh Oh, paham. Apa? Kalau kita nunjukin KTA, ya salah dengan komunikasinya, tahunnya. itu juga. Tapi kalau yang itu, yang ternyata asli dikira gadungan itu, dia tuh kayaknya dokumen-dokumen kayak KTA, piagam dan seterusnya itu belum diurus, Mas. Wong pelatihnya bilang kok, Ya, pelatihnya bilang, ini dokumen baru saya urus ke cabang, habis itu saya bawa ke sana, saya kasih tunjuk kalau dia itu benar warga. Ya kalaupun ada kan bohongnya ketahuan. Berarti memang ini belum ya mungkin tahun itu sih Mas. Hah? Tahun itu mungkin telat, udah nggak dipikirin gitu kan. Dulu kan susah masih manual ya. Iya, jadi sudah lupa. Jadi kayaknya memang dia belum pernah punya kayaknya, belum diurus sama pelatihnya. Dan Oke, itu desanya Buasi Sejahtera gede banget. Jadi pembelajaran ya. Jadi pembelajaran. Jadi waduh ngeri juga abis ini kan kalau gadungan kita hati-hati banget wis. Aku belum pernah loh ketemu warga gadungan. Belum pernah. Kalaupun ketemu ya kita bicara baik-baik. Ya gini loh, orang aku warga tuh berarti sebenarnya dia tuh pengen jadi warga. Ya mungkin caranya salah. Berarti ada rasa cinta lah sama Iya, Sejahtera iya. itu Mas ya. Dan justru kita ketika ketemu warga gadungan kita arahkan. Ya kalau mau ya kita arahin yang benar jalannya. Jangan dieksekusi. Dieksekusi maksudnya itu dihajar sampai babak belur, Iya. apalagi divideoin sampai dipiral sampai dia babak belur, disiksa, ditonjok Iya. muka. Itu salah kalian sendiri kalau kalian ketangkep polisi. Keroyokan lagi. Iya. Itu Itu main hakim. jelas. Iya lah jelas melanggar hukum. Kalau sambung ya memang dia Sejahtera udah biasa sambung. Tapi kalau misalkan dikeroyok, dipukul kepala sampai babak belur, ya salah kita, apalagi kan sampai di ekspos. Sambung dan sportif loh ya. Jangan ngawur juga. Wes lah kalau gitu. Oke lah Mas Ben, ya. Jadi inilah cerita tentang warga gadungan, Lur. Ya bisa diambil ceritanya, jangan sampai kita salah tangkap. Memang benar-benar cari informasi yang jelas, dan ketika kita sebagai warga juga memberitahu informasi yang jelas ya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan komentar di bawah. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.